menilai presiden begini, begitu. Nanti ketika Jokowi mantenan anaknya pun mungkin saja dituding tidak sensitif. Indonesia lagi dilanda bencana, tega-teganya pesta mantenan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, juga para golput. Gara-gara pernyataan tentang kerutan wajah dan rambut putih, orang-orang yang berwajah celing kebakaran jenggot. Yang tak punya jenggot kebakaran janggut. Yang tak punya janggut mengerikan. Ada pengamat politik yang mengatakan bahwa cara berpolitik Jokowi vulgar dan tidak beretika. Partai oposisi seperti Demokrat dan PKS langsung nyap-nyap bahwa kualitas kepemimpinan tidak bisa diukur hanya karena hal-hal fisik. Kualitas kepemimpinan berkaitan dengan gagasan, ide-ide besar. Ya tentu saja. Nah, terus kenapa nyap-nyap atau baper? Wong pesan normatifnya hati-hati memilih pemimpin. Bagi orang-orang yang seleting Jokowi, pernyataan kerutan wajah dan rambut putih karena mikirin negara, sesungguhnya dagelan lawas, lawaan jadul. Hal itu dinyatakan untuk mengejek teman yang hidupnya tampak tegang, tidak happy, terlalu serius, atau bentoyong. Maka bagi yang mengerti dan mengenal lelucon itu, kemudian mengcopy paste atau mereproduksi untuk meledek teman-teman mereka. Apalagi yang rata sudah berambut putih padahal masih mengaku muda. Pernyataan Jokowi bahkan secara umum kini dipakai mereka yang mempunyai sense of humor dan tanpa pretensi politik. Tak peduli gubernur seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, rakyat jelantah pun meramaikannya. Muncul berbagai meme dari para pemimpin atau elit politik yang mendadak dangdut berambut putih. Ada pula meme Anies Baswedan dengan rambut putih dan wajah berkerut. Di kalangan rakyat jelantah jika bertemu teman yang berambut putih, geguyon di antara mereka adalah karena terlalu banyak mikirin negara dan rakyat. Politik menjadi cair dan isu copras-capres bisa menjadi tertawaan atau candaan bagi sebagian rakyat yang bukan hanya skeptis, melainkan juga sinis terhadap Pilpres 2024. Mengapa begitu? Ya karena belum sudah, urung-urung uwis. Aturan penyelenggaraan belum dibahas, Belanda masih jauh. Sudah kebelet copras-capres. Di tengah situasi genting ekonomi global yang bisa berimbas ke Indonesia. Tapi bagi yang tidak senang dengan Jokowi, apalagi pembencinya, tentu saja pernyataan Jokowi adalah gorengan yang enak dimamah mentah. Substansi pernyataannya diabaikan. Mereka lebih memilih memamah pernyataan sampirannya. Entah ame, kurang gule. Tak ada yang benar dalam pernyataan Jokowi. Partai Demokrat meminta presiden lebih baik fokus pada masalah negara di mana banyak pengangguran, PHK, bencana alam. Mereka tidak melihat bagaimana Jokowi dari pertemuan G20, G20 di Bali langsung turun ke Pasar Badung, bertemu rakyat jelantah di Bali. Tak lama kemudian terbang ke Bangkok, mengikuti KTT APEC, dari Bangkok kembali ke Solo, hadir dalam muktamar Muhammadiyah, dan ketika terjadi gempa bumi di Cianjur sehari setelahnya,
Jokowi langsung ke lokasi menemui korban bencana. Itu pun menurut Effendi Ghazali, Jokowi dinilai lambat, tak sebaik persiapan G20 di Bali. Terima kasih. Memangnya ada persiapan gempa Presiden kita atau gempa yang dipersiapkan? Untungnya, pas pampres yang mengawal Jokowi adalah tentara pilihan. Kalau pas pampresnya pengamat politik atau politikus, mungkin terkaing-kaing mengikuti ritme kerja Jokowi. Belum lagi kalau diajak satu mobil dengan Jokowi, tambah pusing mendengar musik progresif rock yang terus berguncang di audio sistem mobil kepresidenan. Salam Bapak. Karena kebanyakan politikus dan pengamat politik duduk mulu sambil ngopi di kafe, ngundang wartawan, mereka enak saja ongkang-ongkang kaki deklarasi capres atau mundar-mandir ke kantor tim sukses, bikin pernyataan di media. Menilai presiden begini, begitu, nanti ketika Jokowi mantenan anaknya pun mungkin saja dituding tidak sensitif. Indonesia lagi dilanda bencana, tega-teganya pesta mantenan. Maka 1 jam bersama relawannya berada di GBK kemarin mungkin dianggap bisa membuat Indonesia merosot dan bangkrut. Tak peduli nilai keekonomian kita jauh lebih baik dibanding Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sementara apa kaitan deklarasi capres pagi-pagi buta? Uang menyelesaikan tawar-menawar di koalisi yang baru dibentuknya saja belum beres. Apakah itu membuat Indonesia maju atau mundur? Apakah itu yang dicita-citakan para pejuang reformasi 98? Bahkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun ikut menyayangkan acara di GBK. Katanya merendahkan derajat Jokowi yang telah sukses memimpin G20 di Bali. Kita tidak tahu apa macam derajat di situ. Gengsi. Jokowi tak peduli gengsi. Senyatanya, sehari sehabis menutup acara G20 dengan para pemimpin dunia, Jokowi kemudian belusukan ke Pasar Badung, bertemu ibu-ibu di pasar tradisional itu. Apakah Hasto tidak melihat itu? Pernyataan Hasto hanya menunjukkan ada masalah kini antara Jokowi dengan PDIP. Maka benarkah Jokowi petugas partai? Jokowi tetaplah seorang rock and roll. Ia presiden dengan gaya berbeda. Presiden dari rakyat jelantah yang lebih bisa uraan dibanding Gus Dur. Bedanya Jokowi tidak seartikulatif Gus Dur. Tidak jarang Jokowi mengabaikan protokoler negara. Selain mendengar dari pertemuan formal, acap Jokowi mengundang pribadi yang dikenalnya secara non-formal untuk mendapat informasi dari masalah yang sama, tetapi dengan sisi yang berbeda. Adriana Pitupulu, anggota DPR yang dulu aktivis jalanan, tahu gaya kepemimpinan Jokowi yang di luar mainstream itu. Jangankan para pembenci atau lawannya, PDI sendiri tidak mengerti langgam Jokowi. Jokowi mendapatkan KTA partai ketika hendak dicalonkan partai. Ketika diberi label petugas partai, ialah sewaktu ia memenangi kontestasi politik. Seaslinya di partai politik PDIP misalnya, Jokowi bukan siapa-siapa. Puan Maharani jelas selain anak juga pengurus pusat. Tetapi Jokowi mempunyai pendukungnya dan pemilih militannya yang menamakan diri barisan relawan. Dengan kejahilan jebakan Batman-nya soal rambut putih, Jokowi akan mudah memetakan siapa saja yang bersimpangan jalan. Kalau presiden yang akan datang setuju atau tidak setuju dengan IKN, pasti akan jadi
persoalan. Bukan untuk dirinya, tetapi karena IKN sudah ditetapkan oleh undang-undang dan kerjasama dengan berbagai negara sudah ditandatangani. Sementara senyatanya dalam revisi UU IKN kemarin, satu-satunya anggota koalisi pemerintah yang tidak mendukung adalah fraksi Nasdem. Nasdem meski tidak menolak sebagaimana Demokrat dan PKS, secara politik posisinya sama dengan oposisi. Pada posisi itu kita akan melihat langkah politik rock and roll Jokowi, apakah itu berkait dengan reshuffle kabinet atau bisa jadi serangan mengejutkan yang bagi mereka yang berwajah cling alias rajin ke salon untuk perawatan wajah, pedikur, manikur, atau oleh para pengamat disebut sebagai vulgar dan tidak beretika. Padahal pertanyaannya bukan soal etika, tetapi siapa yang munafik. Kita tidak pernah mendengarkan kritik yang substansial, lebih sering tidak proporsional, dan melihat masalah secara parsial. Karena pada umumnya tergantung kepentingan mereka yang sepotong-sepotong itu. Aneh saja memposisikan Jokowi seolah-olah akan ikut kontestasi Pilpres 2024, terus dijadikan sansak. Senyampang itu, mereka lupa tidak ada gagasan dan langkah apa sekiranya maju nyapres. Mereka tidak nyadar bahwa Jokowi punya keunggulan komparatif pada momen politiknya waktu itu. Sementara era sesudahnya ketika satu sama lain capres berkelas mediocre, maka keunggulan kompetitif yang diperlukan. Dan itu tidak cukup sekedar ngomong Indonesia lebih baik di tangan saya. Aneh saja mereka hanya butuh dukungan untuk membenci Jokowi. Takut ya pada Jokowi, si tukang pembuat kursi itu. Itu artinya mereka salah memilih musuh.